Oke semuanya, good morning. Kita on cam dulu semuanya. Baik, kita akan segera memulai acara kita. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Reno sebagai Kepala SMAK, Ibu Heni selaku Wakasis, Ibu Reka pembina sekaligus pengurus SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Siap, Pak. Pagi, Mem. Nah, dan juga untuk guest speaker kita pada pagi hari ini, Kak Coki yang sudah bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Baiklah. Jadi sebelum kita memulai sesi kita, para peserta itu diwajibkan untuk on cam. Selamat pagi semuanya. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ibu Heni selaku moderator sesi kedua ini. Kepada Bu Heni dipersilahkan, Mem. Shalom Bapak Ibu Guru, orang tua siswa juga yang sudah bergabung bersama dengan kami dan teman-teman siswa yang terkasih. Puji Tuhan, senang sekali kita sampai di acara puncak retret grade kelas 11 SMAK BPK Penabur Bandar Lampung dengan tema Love in Action. Nah, sesi kali ini menjadi sesi yang istimewa karena kita juga kedatangan tamu istimewa. Saya akan bacakan profil beliau. Mengawali karirnya sebagai pembaca berita sekaligus reporter dan jurnalis. Beliau adalah aktor dan juga bintang iklan. Presenter handal dari banyak acara TV, salah satunya acara favorit saya, Take Me Out Indonesia. Beliau juga berhasil meraih prestasi sebagai pembawa acara kuis, game show terfavorit, dalam penghargaan Panasonic Global Award tahun 2010. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Kak Coki Sitohang. Yuk boleh kasih reaction-nya teman-teman. Halo Kak Coki. Halo, selamat Apa pagi. kabar? Selamat pagi. Salam kenal, Bu Heni. Sehat Kak Coki? Puji Tuhan kami sekeluarga Puji Tuhan. sehat dan sekalipun banyak pergumulan tetapi tetap bisa bertahan dalam Tuhan ya. Tuhan baik. Puji Tuhan, senang sekali Kak Coki. Terima kasih atas kesediaannya untuk melayani kami dalam retret kali ini. Nah, kali ini saya mau kasih tugas ke Kak Coki nih. Kapan lagi kan saya bisa kasih tugas ke Kak Coki ya, kalau bukan sekarang. Saya meminta bantuan Kak Coki untuk dalam sesi ini selama 1 jam ke depan, Kak Coki nanti di ending bisa pilih 3 partisipan paling aktif. Jadi bisa siswa mungkin yang aktif bertanya, begitu kita akan catat namanya, nanti di ending kita akan kasih hadiah Kak Coki. Oke, siap. Baik Kak Coki, waktu dan ruang Zoom saya persilahkan. Baik, jadi Bu Heni sebelumnya saya mau bertanya dulu. Jadi saya akan membagikan bagian daripada firman Tuhan pagi ini dalam sebuah ilustrasi, dalam sebuah cerita ya, berbagi gitu rangkanya kan itu. Lalu nanti yang dimaksud mereka yang aktif itu adalah begitu masuk sesi bertanya atau bagaimana? Betul Kak Coki, nanti mungkin ketika ada sesi tanya jawab, bisa kita pilih 3 siswa yang memberikan pertanyaan pertama atau siswa yang paling aktif memberikan tanggapan ketika Kak Coki bertanya. Baik, begitu Bu. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Teman-teman, saya merasa belakangan ini memang internet kami entah bagaimana ya, saya juga nggak ngerti lah. Di rumah ini yang gitu, nggak stabil. Saya juga barusan dapat notifikasi your internet is unstable gitu. Saya juga agak khawatir sebenarnya bahwa gambar saya ini potong-potong,
kemudian suaranya terputus-putus. Di sana nerimanya gimana ya? Aman ya, Pak Salim? Aman Kak Coki. Jelas Jelas. aman Ya. Kak Coki. Oke, syukurlah. Berarti kadang-kadang penerimaannya bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua yang ke saya ini yang kadang terpotong. Tapi nggak apa-apa. Sementara satu arah ini masih bisa lancar, kita lanjutkan. Ya. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi, shalom, dan salam sehat dari Jakarta, dari rumah kami. Shalom. Shalom. Bersyukur boleh dikasih kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan dan melayani SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Wah, sudah lama saya nggak ke Bandar Lampung ini, lama sekali. Sebelum pandemi sempat ke sana, sempat kasih pelatihan di beberapa instansi ke sana, dan saya selalu kangen dengan kota Bandar Lampung, juga metro dan sekitarnya ya. Saya sudah pernah ke Lampung Selatan, ke Lampung Utara, di Kota Bumi, dan beberapa wilayah lain juga di Lampung. Dan Lampung adalah kota yang pulau yang menyenangkan. Kota Bandar Lampung adalah kota yang dinamis, itu yang saya ingat. Dan Mbak Sosoni, apa kabar di sana? Baik ya? Masih sehat Kak, Mbak Sosoni. Buka cabang terus. Ini bukan kode ya, bukan ini. Siap. Kompak namanya Bu. Jadi kita mesti tahu di sana apa yang sedang tren, apakah masih tren, apa yang lagi hype di sana buat anak-anak muda. Senang saya. Salam ya untuk keluarga semua di Bandar Lampung. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, juga adik-adik, selamat mengikuti retret ini ya. Ini adalah retret yang nggak biasa. Selama ini kita retret pergi ke suatu tempat kumpul bersama, tapi kali ini kita harus lewat daring. Tapi inilah cara yang paling aman. Inilah cara yang paling berhikmat saat ini di masa pandemi, bagaimana kita tetap berhubungan, tapi tanpa ada kontak fisik. Ya, jadi mari kita syukuri aja, nggak usah mengeluh, kita harus pakai energi kita untuk banyak bersyukur. Yang ketiga, saya ingin bertanya nih sebelumnya, silakan satu orang menjawab. Wakilnya ya, Bapak dan Ibu Guru boleh menjawab. Apakah para peserta kita pagi hari ini seluruhnya Nasrani? Bukan seluruhnya, ada beberapa. Tidak semua ya, tidak semuanya Nasrani ya. Baik, terima kasih informasinya. Kita ada di dalam lingkup sekolah pendidikan Kristen ya, di BPK Penabur yang terkenal dengan nilai-nilai ajaran yang sangat universal. Karena sejauh yang saya pelajari dalam Alkitab, dalam kitab sucinya umat Kristen, Tuhan Yesus selalu mengatakan hal-hal yang terbaik, bukan hanya baik, tapi terbaik. Terbaik artinya ada kebenaran, ada kasih, ada pengharapan. Dan apa yang dilakukan Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib adalah juga buat saudara-saudaraku semua, bahkan yang bukan Nasrani. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para murid, para perwakilan yang juga hadir dari berbagai kepercayaan dan lintas agama. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya bagikan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing yang ada di forum ini, dan izinkan saya untuk memimpin doa dalam cara Kristen. Mari kita, dan Yesus yang baik, selamat pagi, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini indah. Terima kasih Engkau mengaruniakan kesehatan dan kebebasan kepada kami di dalam ekspresi, dalam belajar, dalam bermain, bergaul, dan segala talenta yang sudah Tuhan berikan pada masing-masing kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang dahsyat bagi bangsa dan negara kami Indonesia selama lebih dari 1,5 tahun ini, Tuhan, di tengah pandemi. Kami terus meminta kekuatan-Mu. Kami minta Engkau melindungi kami secara sempurna. Kami minta Engkau memberkati kehidupan kami, sekalipun di tengah pergumulan ekonomi, sosial, hubungan, dan lain sebagainya. Tetapi kami percaya Tuhan selalu setia dan menolong kami. Pagi ini kami memulai retret Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Berikan kepada kami tuntunan, bimbingan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti pesan dari firman Tuhan dan pesan inspiratif yang akan dibagikan. Pakailah aku Tuhan menjadi alat-Mu,
Aku harus bersembunyi di balik salib-Mu. Sembunyikan aku tetap di sana, biar hanya kasih dan terang Tuhan yang menyinari setiap usaha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih yang sudah ikut berdoa bersama saya barusan. Saya melihat gambarnya teman-teman di sini membeku, freezing. Ini pasti internet saya yang masalah ini. Tapi bolehkah saya menerima kode? Bolehkah saya sekali lagi menerima kode? Sekali lagi, kode jempol atau suara. Oke, jempol sudah, Pak Saul, thank you. Jelas, Kak Bu Heni, Coki. can I hear your voice? Bisa, Clear. Kak Thank Coki, you so much. jelas. Pak Reno, terima kasih. All the pictures. Thank you so much. Okay, let us continue. Saya diberi waktu dari 10.30, ini sekarang sudah 10.35, dan saya sangat menghargai ketepatan waktu dari teman-teman BPK Penabur Bandar Lampung. Luar biasa. Tadi kita mulai di 10.29, sudah mulai ada sapa-sapaan. Saya mohon izin sebentar ya, teman-teman. Saya minta waktu sebentar saja untuk mute myself. Where can I mute? Teman-teman, saya barusan koordinasi sebentar dengan istri saya akan mengganti saluran internet kita, modemnya dengan yang lain, tapi lagi dalam proses. Sementara ini kita lanjutkan dulu lewat yang ada. Pagi ini, setelah saya mengapresiasi tadi ketepatan waktu, saudara semua, terima kasih ya, pertahankan disiplinnya. Keren. Negara Jepang adalah salah satu negara maju di dunia yang memulai budaya menghargai orang lain, budaya empati terhadap lingkungan melalui ketepatan waktu. Dua adalah ketekunan dan disiplin mereka dalam bekerja. Mereka tahu dalam diri mereka masing-masing dan sudah ditanamkan sejak mereka kecil bahwa mereka bekerja meskipun untuk orang lain, meskipun untuk lingkungan, meskipun untuk orang tua, meskipun untuk sekolah dan guru, tetapi kebaikan itu akan selalu kembali kepada mereka. Inilah prinsip dan kehormatan orang Jepang yang menjadikan mereka ketika dihancurkan oleh nuklir saat itu, Hiroshima dan Nagasaki itu adalah dua kota yang sangat strategis saat itu. Tapi begitu dihancurkan oleh bom atom, semua kehidupan mereka luluh lantak, infrastruktur mereka rusak, orang-orang meninggal, banyak korban berjatuhan. Tetapi yang mereka bangun kembali sejak peristiwa saat itu adalah di atas sebuah budaya yang teguh. Mereka punya prinsip, ketekunan, kedisiplinan yang tadi saya sebutkan. Jadi nggak ada alasan bagi kita semua yang ada dalam forum ini untuk menyerah dalam situasi pandemi seperti sekarang. Saya menamakan kita semua, adik-adikku semua adalah the driven people. We are all driven people. Oh iya, ngomong-ngomong, maaf ya kalau ada suara anjing menggonggong itu Sachiko, dia di bawah suaranya anjing. Jadi dia kecil, anjingnya kecil, tapi suaranya kencang. Maaf sekali lagi kalau ada gangguan. We are all driven people. Like all you and I, we are all driven people. Orang-orang yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Selamat bergabung dengan forum driven people. Tapi buat teman-teman yang belum merasa demikian, yang masih merasa dirinya, saya sih ikut-ikutan aja ya. Ya, saya jadi guru karena saya terpaksa jadi guru. Saya sekolah di sini karena nggak ada pilihan sekolah lain waktu itu. Saya nggak diterima di sekolah lain. Kalau kamu masih berpikir demikian, maka pagi ini, sesi retret ini akan mengubahkan pola pikir kamu. Kamu adalah driven people. Orang-orang yang digerakkan karena tujuan. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan apa perbedaan driven people dengan called people. Nah, called, bukan dingin, tapi called, orang terpanggil. Yes, dua-duanya baik. Keduanya hebat, orang yang digerakkan tujuan dan orang yang terpanggil dalam tujuan. Nah, yang kedua ini baru saya buka sekarang, terpanggil. Ini ada yang lebih dalam ya, Kak Coki. Iya, saya bacakan dulu untuk teman-teman. Sesuatu yang penting dan inspiratif dikutip dari buku yang ditulis oleh penulis bernama Gordon MacDonald. Saya mengambil quote ini dari bukunya berjudul Ordering Your
private world. Memerintahkan duniamu sendiri. Itu artinya ordering your private world. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Baik. Good. Saya mute sebentar ya. Sebelum saya bacakan, pas banget mau siap. Ini sebentar saya menonaktifkan suara. Pasti ada pergantian jaringan sebentar ya. Sabar ya. Halo. Tes 1, 2, 3. Cek suara, cek audio, cek visual, video. Saya belum lihat teman-teman. Gambarnya belum muncul. Pak Saud bisa kasih lagi jempol nggak? Pak Reno? Suara sudah keluar Kak Coki, Visual namun bagaimana? visual belum terlihat. Oh, visual belum terlihat. Baik-baik Bapak. Ya. Betul, visual Bapak juga belum terlihat. Visual saya belum nongol juga ya? Belum Kak. Wah. Belum nongol. Pak Saud muncul nih mukanya. Tapi baru Pak Saud doang. Oh, sudah mulai satu-satu nih. Andre, Richel, udah mulai muncul. Ini Bu Heni juga udah muncul. Samuel, Agatha, udah mulai tadi muncul. Gimana? Muka Kak Coki udah mulai belum, teman-teman? Udah muncul belum? Belum Kak Coki? Belum juga. Iya Kak. Tapi Bu Heni semuanya udah pada muncul nih. Bernadette Terlihat ya Kak muncul. ya. Iya. Agatha, oke. Let me check again. Oke Kak. Sekali lagi saya minta maaf ya. It's okay Kak. Ini semua penyesuaian kok buat kita. Let me check again one more time. Let me check the... Oke. Saya rasa saya harus keluar sebentar ya. Segera saya kembali, mohon diterima, nanti jangan ditolak ya. Siap Kak Coki. Sebentar saja. Hati-hati Baik di Kak jalan. Coki. Ya, makasih Bapak Ibu, makasih. Mohon izin. Ada yang punya pengalaman di rumahnya, jaringannya kurang baik? Agatha ya biasanya, Agatha Jo ya. Ada Pak Atik, Pak. Kadang-kadang sih Pak, cuma kayak putus sebentar gitu, nanti nyambung lagi. Oh iya. Terus si ini siapa? Kalawais Lancar Jaya ya. Guru-guru lebih Wah. berpengalaman kayaknya, Pak. Iya sih. Oh ada Bu Suryani Lovely, orang tua murid. Halo Mama, apa kabar? Makasih sudah join loh. Baik, Mister. Iya, oke. Kita tunggu dulu. Kak Cokinya lagi ganti device. Oke. Terima kasih Kalau- orang tua murid sudah bergabung ya Pak ya. Baik Bu Reka, ya ada orang tua murid kita sudah join juga beberapa. Terima kasih Papa Mama. Saya baca ada Mama Indira juga Pak. Ada Mama Ibu Indira. Magdalena, ya ada Papa dari Caca juga bergabung. Terima kasih. Iya, oke. Mama Ini dari Sesa juga ada, Mem. Betul Pak, Mama Joshua, Mama Papa Joshua, Yurun. Papa Yurun. Ini Papa Caca ini saya sepertinya kenal ya. Kenal ya Pak ya? Iya. Kenal banget maksudnya. Betul Pak. Baik, terima kasih Papa Mama sudah join ya. Iya, Pak Reno. Iya. Kami mendengarkan dari sini. Baik. Terima kasih Pak Daniel. Nah, sembari menunggu Kak Coki,
Saya boleh tanya ke Erika dulu ya, Erika 11 IPA 1 ya. Nah, kita kan sudah melewati beberapa sesi. Dari hari kemarin ada sesi Love in Action dari sisi youth, lalu dari sisi akademik, lalu tadi dengan penetua Agus, based on Christian values, bagian mana yang paling menjadi rema? Sesi youth kah, akademik kah, atau based on Christian value? Boleh sedikit sharing, Nak? Ya, soalnya lebih ke kita gitu. Sorry, louder please, louder. Lebih ke yang youth, karena lebih ke kita gitu, Pak. Oh, youth ya. Dengan teman sebaya begitu ya, tentang putus cinta dan lain-lain gitu ya, dengan toksik persahabatan. Kalau thank you, Nak. Untuk Grace, boleh sedikit sharing bagian sesi mana yang paling di ini? Oke, kita tahan dulu Grace, karena Kak Coki sudah bisa join. Nanti Grace kita tanyakan di sesi acara ya. Oke, silakan Kak Coki. Reno. Kita mau dengar Grace mau ngomong apa? Oh, oke Grace. Oke, silakan Grace. Silakan Kak Coki mempersilakan Grace. Sesi apa yang tadi yang sudah didapat? Apa yang bisa dibagi dari awal? Silakan Grace. Dari kemarin tuh emang udah seru sih Pak, tapi semua sesi itu keren-keren dan bagus, tapi yang selama ini yang kena yang kemarin Pak, yang sama Pak Christian Fredina. Yang yes. Boleh di-sharingkan sedikit apa yang didapat? Diajarin sih Pak poin-poin yang emang perlu diperhatikan sebagai kita anak muda gitu, supaya kita nggak salah langkah Pak. Apalagi udah masuk fase dewasa gitu. Oke, thank you. Kita kembalikan ke Mbak Heni dan Kak Coki. Oke, thank you. Kak Coki, selamat datang kembali. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Pak Reno. Silakan Kak Coki. Ya, oke, thank you so much. Guys, thank you. Families in BPK Penabur Bandar Lampung. Saya udah kembali, sekarang udah jauh lebih baik, nggak ada lag-lag lagi nih. Yes, modemnya bagus, tapi nggak akan saya jual, nggak akan saya promosiin juga. Karena nggak ada keuntungan. Jadi, sekali lagi saya bersyukur. Terima kasih. Tadi saya ngomong di driven people ya, adik-adik sekalian ya. Driven people, orang-orang yang digerakkan oleh tujuan. Katanya bagus sekali. Dan buat teman-teman yang sekarang ini memutuskan untuk ikut dalam platform ini di Zoom, ini juga termasuk bagian daripada digerakkan oleh tujuan. Bukan semata-mata kewajiban dari sekolah, tapi teman-teman, adik-adikku semua paham betul bahwa ini momentum nggak boleh lewat. Retretnya, pertemuannya memang nggak bisa saat ini, belum sementara ini. Di Zoom-nya harus diikuti. Berarti kamu termasuk driven people. Ada perbandingan antara driven people dengan yang disebut called people. Bukan orang-orang dingin, bukan cold. It's not cold at all. It's called, terpanggil. Orang-orang yang terpanggil. Wow. Gordon MacDonald, nama penulis bukunya, dan saya ambil sebagian saja kalimatnya dari buku yang berjudul Ordering Your Private World. Ya, saya ulang sekali lagi supaya teman-teman semakin nyambung. Ordering Your Private World, nama judul bukunya. Driven people versus called people. Dengarkan saya baik-baik. Driven people think they own everything. They own their relationships, they own their possessions, and they own their positions. In fact, they perceive their identity as the sum of their relationships, possessions, and positions. As a result, driven people spend most of their time protecting what they own. We see this in a family when a parent makes sure everyone knows that he is the father or mother and demands that everyone else cater these wishes without questioning his or her authority. Driven people think and act as if he who dies with the most toys wins. And if you mess with any of their toys, you're in trouble.
the possessions of driven people become an important expression of who they are and end up possessing them. Ini masih bahasa Inggris, teman-teman. Saya harap teman-teman masih bisa mengikuti. Nanti akan saya translasikan ke bahasa Indonesia. Driven people, selesai. Sekarang, called people. Udah mulai ngerasa kamu tipe yang mana? Tadi driven people-nya baru aja saya sebutkan. Mungkin juga adik-adik merasa, kayaknya orang tua saya deh kayak gitu. Kayaknya guru saya gitu deh. Mesti ada otoritas. Dan sengaja nunjukin otoritas itu di depan saya. Gitu. Saya ini papa kamu ya, ingat. Dia tahu gitu. Anak saya Abigail tahu, Elsa tahu. Saya papa kamu, gak usah dikasih tahu. Dari kecil juga dia tahu. Driven people. Now, let's continue to called people. Listen to me carefully. Called people, on the other hand, believe everything is on loan. Pinjaman. Titipan. They believe their relationships are on loan. They know that we have no guarantee we will see those we love tomorrow. Called people also believe their possessions are on loan and are to be held lightly, to be enjoyed and shared with an open hand. Finally, called people believe their positions are on loan from God and the people they are attempting to influence. Rather than protecting what they own, called leaders act as good stewards of what has been loaned to them. Itu called people. Saya kasih gambaran ringkasnya dalam bahasa Indonesia. Orang-orang yang didorong lawan orang-orang yang terpanggil. Driven people, tergerak memang mereka, tapi mereka perlu didorong. Dan orang-orang yang terpanggil atau called people. Orang-orang yang didorong berpikir mereka memiliki segalanya. Mereka memiliki hubungan-hubungan, semua harta milik, jabatan atau pangkat. Dan sebagai hasilnya, kebanyakan orang tipe ini akan menghabiskan waktunya untuk menjaga apa yang mereka punya. Dalam konteks keluarga, orang tua dengan tipe seperti ini selalu berusaha untuk memastikan bahwa anak-anaknya tahu siapa ayah dan ibunya dan tidak mempertanyakan otoritasnya sebagai orang tua. Orang-orang dengan tipe ini beranggapan mereka yang mati dengan mainan paling banyak di tangannya, merekalah yang menang. Dan jika kamu atau Anda berusaha untuk mengganggu mainan mereka, kamu dalam masalah besar. Ya, itu yang driven people. Bagaimana tadi dengan called people, adik-adikku sekalian. Perbedaannya dengan orang-orang yang terpanggil adalah bahwa mereka, orang-orang terpanggil, percaya bahwa segala sesuatu itu hanyalah titipan atau pinjaman. Mereka percaya bahwa hubungan-hubungan mereka hanyalah pinjaman atau titipan. Saya pakai kata titipan lebih dalam ya maknanya ya adik-adik. Dan mereka juga tahu, orang-orang terpanggil tahu bahwa mereka nggak punya jaminan apapun bahwa mereka akan melihat orang-orang yang mereka kasihi, mereka sayangi besok. Orang-orang yang terpanggil juga percaya bahwa apa yang mereka miliki adalah titipan semata dan bahwa apa yang mereka punya itu adalah harus dipegang secara ringan, bukan digenggam secara erat. Yang mereka punya harus bisa dinikmati dan harus bisa dibagi dengan tangan terbuka. Dan akhirnya, orang-orang yang terpanggil percaya bahwa posisi, pangkat, dan jabatan yang mereka miliki adalah sebuah titipan dari Tuhan dan juga titipan dari orang-orang di sekitar mereka harus dipengaruhi lewat pangkat dan jabatan tersebut. Daripada melindungi apa yang mereka miliki, orang-orang yang terpanggil, khususnya para pemimpin yang terpanggil, mereka bertindak selaku manajer atau pengelola yang baik dari apa yang dipinjamkan atau dititipkan kepada mereka.
Saya mengutip kalimat dari buku Gordon MacDonald ini, jadi teringat tentang posisi saya saat ini. Apa yang Tuhan titipkan kepada saya di dalam kehidupan. Yang pertama adalah keluarga. Dari sebelum saya dikenal luas oleh masyarakat, saya sudah punya keluarga. Saya lahir dari keluarga. Dari mama dan papa saya. Dan saya punya 2 orang adik perempuan. Keluarga saya adalah keluarga yang sederhana. Adik-adik mungkin pernah dengar kesaksian hidup saya. Ada di YouTube. Saya nggak bisa ceritain semua di sini karena ruang waktu yang terbatas. Tapi saya kasih beberapa penekanan bahwa saya lahir dari keluarga yang sederhana. Artinya, papa mama saya waktu saya kecil, waktu saya muda, lebih muda dari sekarang maksudnya, nggak selalu ngasih apa yang saya mau. Bahkan apa yang saya perlu, nggak selalu mereka sediain. Karena keterbatasan mereka. Papa saya nggak bekerja selama lebih dari 20 tahun. Dia bukan orang karir. Dan pergumulan hidupnya adalah soal pekerjaan, soal ekonomi. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, mami saya adalah orang yang punya talenta. Menggunting rambut dan bikin pola baju. Jadi waktu saya kecil sampai saya kuliah, kami hidup dari usahanya mami. Gunting rambut dan juga bikin baju. Tapi itu juga semuanya sudah mulai berantakan. Usaha itu udah terganggu. Ya krisis moneter tahun 1998. Adik-adik belum lahir saat itu ya, tapi Bapak dan Ibu gurumu sudah ada. Kita tahu waktu itu masa-masa yang sangat sulit buat Indonesia. Nah, saya mengalami itu di tengah-tengah keluarga. Tapi saya belajar mengingat bahwa saat itu saya diingatkan banyak lewat sekolah, lewat komunitas, teman-teman, lewat gereja, tempat saya bertumbuh, saya diingatkan bahwa saya tuh lahir dari keluarga. Nah, hari ini saya ingat kembali, puluhan tahun kemudian, pada titik ini saya berdiri, saya duduk di depan teman-teman lewat daring ini, saya ingat bahwa saya adalah produk keluarga. Itu titipan yang pertama. Yang kedua adalah, dalam perjalanan karir saya, Tuhan menyertaiku dengan talenta. Setiap orang pasti punya talenta. Adik-adik pasti punya talenta. Bapak dan Ibu guru pasti dikasih talenta. Inilah modal hidup yang Tuhan kasih kepada kita semua. Bukan harta warisan dari orang tua kita. Ketika saya menyadari bahwa saya punya talenta, saya berusaha untuk menajamkan talenta itu. Dengan latihan. Dari SMP sebenarnya saya udah suka dengan dunia hiburan. Saya senang ketika saya nonton acara televisi, ada banyak pembawa acara TV senior yang saya tonton, dan mereka selalu berhasil bikin saya senang, gitu, gembira, nontonnya tuh bahagia. Saya bisa senyum, saya bisa ketawa, nonton televisi itu karena mereka. Bahkan setiap kata-kata mereka itu kayak nyihir saya. Contoh, kalau mereka lagi bawain acara, terus tiba-tiba mereka ngomong begini ke layar. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang satu ini. Wih, saya benar-benar nggak kemana-mana itu. Gini aja di depan TV. Beneran. Coki SMP, coki SMA, kayak gitu. Takut kalau saya ke toilet sebentar, balik lagi, iklannya udah beres, terus saya nggak nemu gitu kata-kata pertamanya dari si MC-nya tadi. Sampai segitunya. Saya udah suka sama dunia entertainment, ya, dunia hiburan. Di situ saya belajar mencari waktu untuk menajamkan talenta saya. Di sekolah. Kalau ada kepanitiaan 17 Agustus, yang menjadi ketua banyak yang angkat tangan. Yang jadi sekretaris, siapa yang mau jadi sekretaris? Banyak angkat tangan. Yang mau jadi bendahara siapa? Rebutan, lahan basah. Ya? Jadi bendahara pengen semuanya. Seksi keamanan, banyak badannya gede-gede. Kebersihan, banyak mau. Tapi begitu ditanya siapa yang mau jadi MC, gak ada yang berani. Semuanya pada minder, takut sama mikrofon, nggak mau tampil. Itu stereotipenya kami dulu waktu masih muda. Waktu aku masih SMA di Bandung. Tapi aku tahu bahwa itu kesempatan. Aku sadar aku menyukai dunia entertainment, aku suka dunia public speaking. Aku mau ambil kesempatan itu. Jadi aku ambil kesempatan itu. Nggak ada yang angkat tangan nih, beneran nih. Gue ya. Aku nawarin diri. Akhirnya aku jadi MC-nya. Aku ambil aja pelan-pelan suaranya dan mulai ngomong. Teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi.
Ketika aku ngomong, nggak ada yang dengerin. Nggak ada satupun yang dengerin. Semua pada lari, main sendiri, gigit kerupuk, pakai karung, padahal saya empty-nya. Tunggu aba-aba aku ya. Tet, mereka mulai duluan, nggak pakai aba-aba. Cuek aja semuanya. Nggak ada yang dengerin aku. Tapi apakah aku trauma? Apakah aku merasa aku ditolak? Apakah aku merasa aku tidak dianggap? Enggak juga sih. Aku merasa aku senang melakukan itu. Karena ada talenta tadi. Oke, yang kedua apa tadi? Talenta. Pertama apa? Keluarga. Yang kedua, talenta. Yang ketiga, di titik ini saya duduk di depan adik-adik semua, secara khusus kelas 11. Aku menyadari titipan yang Tuhan berikan kepadaku adalah karir. Tuhan berikan saya kesempatan untuk berkarir. Makanya aku diundang sama BPK Penabur Bandar Lampung. Karena sekolahmu mengenal aku, kan gitu. Dan dianggap aku pasti bisa kasih pengaruh sama kamu. Makanya aku diundang, kan gitu. Coba aku bukan siapa-siapa gitu loh. Tuhan bisa kirim siapapun untuk bicara di sini, nggak mesti jadi siapa-siapa. Cara Tuhan kan ajaib toh. Tapi ada alasan tertentu kenapa pihak-pihak tertentu mengundang aku. Untuk jadikan aku MC di sana, menyewa jasaku, aku dibayar profesional ketika aku bekerja. Apa yang aku sampaikan ini adalah titipan-titipan Tuhan untuk aku. Aku merasa aku bukan driven people. I'm not a driven man. I'm no longer a driven man. Only. Saya bukan orang yang hanya selalu butuh didorong dan disemangati. Ayo Coki belajar dong. Ayo semangat. Kamu harus tidur siang Coki. Oh saya ingat sekali. Mami saya bawelnya luar biasa. Sementara saya ngelawannya luar biasa. Ya aku harus akui ya. Kesalahan-kesalahanku, kekeliruanku waktu masih seumuran kalian adik-adik. Ya, aku sering kurang belajar. Aku menyesal untuk hal itu, tapi itu sudah lewat dan aku tidak perlu hidup dalam penyesalanku. Ya. Kalau hari ini Tuhan titipkan keberhasilan, kesuksesan di tanganku, itu karena aku membayar apa yang dulu aku pernah kehilangan. Aku kurang belajar dalam satu hal, tapi aku mesti menajamkan bagianku yang ketinggalan tadi. Dan harganya tidak murah, adik-adik. Jadi kalau kamu bisa cicil harganya dengan belajar yang tekun dan rajin, ingat pesan orang tua yang baik, maka itu investasi kamu yang bisa kamu cicil perlahan dan tanpa kamu merasa berat. Daripada kayak saya, ngejarnya nanti begitu udah mau ketinggalan gitu loh. Belajar public speaking 19 tahun adik-adik. 19 tahun. Dan masih belajar. Nah, 3 hal ini, keluarga, talenta, dan karir, adalah hal yang aku ingat dan terus aku ingat. Aku syukuri untuk menjadikan aku orang yang terpanggil. Saya ingin mengajak adik-adikku semua dan Bapak Ibu Guru untuk membuka firman Tuhan. Buat saudara-saudaraku yang bukan Kristen, cukup dengarkan saja apa yang kusampaikan, tapi memang kalau ada Alkitab, boleh dibaca juga, nggak ada masalah. Ini adalah firman Tuhan yang membawa kasih, pengharapan, dan kehidupan. Saya ingin mengutip dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Saya minta teman-teman semua juga membuka Alkitab masing-masing dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan versi New Living Translation dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada beberapa kata yang tersirat dengan makna yang lebih dalam di sana. Lembaga Alkitab Indonesia dengan mencetak versi yang berbeda seperti Bahasa Indonesia Masa Kini, terjemahan baru, Bahasa Indonesia Sehari-hari, itu semua adalah untuk memperkaya kosakata kita dalam mempelajari firman Tuhan. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjauhkan dari konteks aslinya. Lagi pula, siapa yang tahu hari ini konteks asli daripada Alkitab? Dan Alkitab yang asli tentu bukan dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Ini mari kita belajar firman Tuhan dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita mampu mengerti maksud dan tujuannya. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Let me read this for you. Verse 6. Be strong and courageous, for you are the one who will lead this people to the land I swore to their ancestors I would give them. 7. Be strong
and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to right or to the left. Then you will be successful in everything you do. 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will be prosper and succeed in all you do. 9. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Nah, 3 ayat atau 4 ayat dari 6 sampai 9, 6, 7, 8, 9. 4 ayat yang sangat kuat dan membawa dampak penuh dalam kehidupan saya. Tuhan mengatakan ini kepada Yosua dalam konteks perjalanan bangsa Israel saat itu, ketika Musa, pemimpin sebelumnya, wafat. Musa sudah meninggal. Musa adalah pemimpin hebat saat itu, dan dia membawa orang Israel dengan segala watak, perilaku, keras kepala, sifat alamiah yang berbeda-beda dari tanah perbudakan Mesir keluar ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi umat Israel. Musa lah pemimpinnya kala itu. Umat Israel sudah gontok-gontokan sama Musa. Musa sudah pernah marah, mukulkan tongkatnya ke batu, keluar air, tapi gara-gara emosi Musa dilarang Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tapi akhirnya umat Israel berdamai kembali dengan Musa, memberikan kepercayaannya untuk dipimpin oleh Musa. Mereka sampai pada satu tingkat kenyamanan tertentu dipimpin oleh Musa, dan Musa wafat. Musa berpulang. Bayangkan nggak syoknya kayak apa? Kita kehilangan teman dan sahabat. Saya baru kehilangan sahabat, ngomong-ngomong. Rekan sepelayanan kami, almarhum Raditya Olowan. Teman-teman juga mungkin tahu beliau dengan segala penjangkauan dan pelayanannya lewat media sosial, khususnya untuk anak muda. Bang Radit meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Kemarin dia baru berpulang. Makasih buat mengucapin buat dan buat teman-teman, buat sahabat. Makasih ya. Aku menerima ribuan komentar di Instagramku, @sitohangcoki, ketika aku mengunggah kata-kata perpisahanku untuk sahabat. Bagi keluarga, ini pukulan yang besar. Bagi gereja, khususnya gereja muda namanya, yang dipimpin oleh seorang gembala senior seperti Radit, seorang pastor, ini kehilangan besar. Ini juga yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, kehilangan Musa. Tapi perjalanan kan mesti jalan terus ya, mesti terus berlangsung. Perjalanan harus dilanjutkan. Keluarga almarhum Radit harus tetap melanjutkan kehidupan. Gerejanya harus tetap melayani Tuhan, harus melayani jemaatnya. Kita semua, saya sudah pernah mengalami banyak sekali kehilangan dalam hidup saya. Ayah saya berpulang ketika beliau usia 49 tahun pada tahun 2003. Saat itu saya masih menjadi wartawan, adik-adik. Pekerjaan saya dulu adalah jurnalis pada tahun 2003. Dan umur saya baru mau 21 tahun saat itu. Ayah saya dipanggil Tuhan mendadak. Saya, mami, dan 2 adik perempuan saya, kami semua merasa kehilangan. Tidak ada yang memimpin keluarga ini. Saya adalah anak laki-laki satu-satunya, dan saya harus melanjutkan apa yang papa saya sudah tinggal. Meskipun beliau tidak meninggalkan harta warisan karena beliau bukan orang berhasil dalam karirnya, tapi ada nilai-nilai yang beliau pernah tanamkan yang harus saya lanjutkan dalam keluarga. Ya enggak? Bangsa Israel perasaannya seperti apa? Adik-adik, ketika sedang dalam lembah kekelaman, ketika kita ada di bawah, ketika kita ada di posisi yang sama sekali kita nggak pengen ada di sana. Kita butuh pimpinan orang. Kita butuh seseorang untuk memimpin, iya. Tapi kita lebih butuh Tuhan.
Tuhan untuk memimpin langkah kita. Dan kalau kamu mencari Tuhan, maka kamu datang kepada sumber yang tepat, karena Dia adalah gembala yang baik. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Memang kita butuh pengganti daripada para pemimpin kita. Memang kita butuh dipimpin, dibimbing. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran yang maka segala akan ditambahkan kepada kita. Termasuk pemimpin-pemimpin baru. Yang lahir baru untuk kita. Yosua menggantikan Musa. Yosua, bahasa bakunya, didapuk. Dia menerima tongkat estafet. Dia ditunjuk menjadi pemimpin. Karena apa? Karena Musa telah melihat kesetiaan Yosua. Ada dua murid favoritnya Musa. Yosua dan Kaleb. Dua orang yang sangat presisi. Orang yang punya harkat martabat yang sangat dijaga sebagai pelayan Tuhan. Orang yang sangat memuliakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Kenapa? Karena mereka tahu yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Beda sama kebanyakan orang Israel. Kalau udah melihat satu tanah yang akan dikuasai, mereka mulai takut karena melihat penduduk-penduduk di sana begitu tinggi, besar, dan kuat. Lain lagi dengan apa yang dipandang oleh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb melihat, mereka semua memang besar, tantangan memang berat, lawan kita memang lawan yang hebat, tapi kita bisa kalahkan mereka dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak muda, BPK Penabur, Bandar Lampung, seberapa kamu bisa memunculkan potensi terbaik dari dalam diri kamu sebagai calon pemimpin masa depan? Hari ini, di bangku kamu sekolah, di kelas 11, di kelas berapapun kamu duduk, ini kesempatan kamu untuk menumbuhkan semangat itu melalui prinsip yang benar. Satu, takut akan Tuhan. Percaya akan identitasnya sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan yang punya rencana dalam hidupmu. Sebagai Tuhan yang akan mengarahkan hidupmu karena Dia adalah gembala yang baik. Dalam ayat favorit saya, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata begini kepada umatnya Israel, tapi ini juga untuk kita semua per hari ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan kepadamu hari depan penuh harapan. Ayat ini mengajarkan saya lebih daripada sekadar, Coki, apa cita-cita kamu? No, it's not only that. Aku dulu pengen jadi tentara. Itu cita-citaku dari kecil. Tapi kemudian aku berubah, aku pengen jadi pembawa acara. Aku pernah bercita-cita jadi pengacara, karena aku pernah belajar hukum. Yang jadi apa? Entertainer. Ini yang Tuhan kasih, aku bersyukur. Banyak entertainer juga di luar sana. Banyak orang yang berusaha, tapi meskipun sudah maksimal, namun belum menjadi terkenal, belum menjadi berhasil, belum menjadi sukses. Bukan saya membandingkan diri saya dengan mereka, tidak. Tapi saya mau sampaikan bahwa mereka dikatakan sukses bukan karena pencapaian-pencapaian saja, tapi karena harusnya mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Adik-adik berhasil dalam hidup saat ini sebagai pelajar, karena adik-adik tahu Tuhan mau membentuk kamu menjadi seorang pemimpin nanti. Belum jadi pemimpin di masa depan karena masa depan belum datang. Tapi kalau hari ini kamu tidak mempersiapkan dirimu dengan baik, kamu terlalu banyak bermain-main dengan kehidupan. Kamu melawan kehendak Tuhan, melawan otoritas di dalam rumah kamu, padahal kamu lahir daripada keluarga. Kalau kamu menghabiskan waktu terlalu banyak, bukan untuk hal yang bermanfaat, yaitu menajamkan talenta kamu. Kalau kamu nggak belajar banyak bersyukur, per detik, per menit, per hari, menutup hari dengan ucapan syukur, akan jadi apa suatu saat nanti kamu? Kalau Tuhan izinkan kamu berhasil, jangan-jangan kamu nggak memuji Tuhan lagi. Jangan-jangan kamu bilang, oh Tuhan ini semua karena usaha saya. Ya karena aku rajin belajar, karena aku lulusan SMAK, BPK Penabur Bandar Lampung, makanya aku berhasil. Jangan pernah keluar kata-kata itu daripada mulutmu. Karena hari ini firman Tuhan berkata, be strong and courageous. Jadilah kuat dan berani sekali.
Tuhan bilang begitu sama Yosua. Tuhan menunjuk Yosua dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9, karena kamulah yang kutunjuk yang akan memimpin orang-orang ini menuju tanah yang kuberikan dan kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Pertama, Tuhan bilang be strong and very courageous. Ayat yang ke-7, 2 kali Tuhan bilang be strong and very courageous. Kasih tambahannya kata very. 2, yang kedua kali Tuhan ingatkan lagi, jadilah kuat dan lebih berani, katanya. Ditambah dengan kalimat instruksi, bacalah firman ini setiap hari secara berkesinambungan, kata Tuhan. Janganlah berbalik daripada kebenaran, firman Tuhan. Jangan belok ke kanan atau ke kiri, supaya kamu berhasil dalam apapun yang kau lakukan. Ada di ayat ke-7 tadi, 2 kali Tuhan ngomong be strong and very courageous. Pelajari buku kehidupan ini, Alkitab maksudnya. Renungkan siang dan malam, itu di ayat ke-8. Pastikan bahwa kamu menaatinya. Artinya apa? Mengasihi Tuhan. Ini bukan hanya sekadar aku taat Tuhan, aku bayar perpuluhanku. Aku yang sudah berpenghasilan, aku kembalikan persepuluhanku ke rumah Tuhan. Ya. Ini bukan hanya ketaatan itu, tapi benarkah ketaatanmu itu berdasarkan kasihmu kepada Tuhan? Love in action, as you named it as your title. Love in action. Kalau kamu mau berbuat untuk Tuhan, kasih persembahan, mau memberi makan orang miskin, memberi pakaian pada mereka yang telanjang, kamu mau menolong teman kamu yang kekurangan secara akademik, bukan dengan memberikan contekan, tapi merangkul mereka untuk belajar bersama, bahkan menjadi mentor bagi mereka. Jika Bapak dan Ibu guru membimbing anak-anak yang Tuhan titipkan ini, berdasarkan takut akan Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan. That is love in action. Gak ada alasan kamu untuk meninggalkan pekerjaan ini, Bapak Ibu. Gak ada alasan adik-adikku keluar dari status sebagai pelajar. Gak ada alasan untuk melawan orang tua dan guru kamu hanya karena kamu lebih bagus secara fisik, kamu lebih pintar dalam intelijensia, IQ kamu di atas rata-rata. Tapi karena kamu mengasihi Tuhan, kamu tahu kamu harus tunduk pada otoritas. Love in action. And the third times, yang ketiga kalinya, di ayat 9, Tuhan berkata kepada Yosua, this is my command. Be strong and courageous. Pakai tanda seru kali ini. Yang ketiga kalinya Tuhan katakan kepada calon pemimpinnya, yang telah ditunjuknya menggantikan Musa. Yosua, jadilah kuat dan berani. Tambahin lagi kalimatnya, jangan pernah takut dan tawar hati, kata Tuhan. Karena Tuhan Allahmu bersamamu kemanapun engkau pergi. Oh, haleluya. Wah, aku merinding. Aku merinding membacakannya. Firman ini hidup buat aku, bukan hanya buat kamu. Aku mendapat kesempatan melayanimu, BPK Penabur Bandar Lampung. Bukan hanya untukmu, ini untukku juga. Aku menyadari bahwa setiap pelayanan yang aku terima, dengan segala seleksi dari manajemenku, karena aku terbatas adik-adikku, juga harus produktif bagi teman dan sahabatku yang lain, bagi komunitasku, bagi perusahaan yang aku pimpin, bagi sekolah public speakingku. Setiap kali aku dapat kesempatan melayani Tuhan, aku tahu firman itu buat aku, bukan hanya buat kamu. Karena kesempatan yang diberi. I thank you for this opportunity. Thank you for being a vessel. Thank you for being a blessing to me also. Jadilah kuat dan jadilah berani, anak Tuhan. Selalu landasi segala tindakan perbuatanmu di atas dasar kasih. Love in action. In all you do. Amin. Saya selesai, Bapak dan Ibu. Jamnya 11.20. Saya beri kesempatan 10 menit terakhir untuk kita tanya jawab. Harus keluar dari rapat ini, pertemuan ini di jam 11.30 untuk melanjutkan tugas-tugas saya. Silakan moderator Ibu Heni. Terima kasih banyak Kak Coki, wah luar biasa. Boleh kita kasih reaction, boleh tepuk tangan, boleh love, begitu ya. Boleh jempol untuk Kak Coki, luar biasa Kak Coki. Firman Tuhan, motivasi yang dibagikan untuk kami. Satu hal yang saya tangkap bukan hanya dari materi saja, tapi dari sosok Kak Coki sendiri.
bahwa Kak Coki adalah anak Tuhan yang berhasil di dunia entertain, namun tetap rendah hati begitu ya, tetap menginspirasi kita semua yang ada di sini. Baik, kita punya waktu 10 menit, mungkin kita hanya bisa 2 pertanyaan siang hari ini. Mari silakan teman-teman siswa, Bapak Ibu guru atau orang tua, jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya atau boleh tulis juga di kolom chat. Rahel, angkat tangan ya. Ya, Mem. Boleh Rahel, silakan pertanyaannya. Halo. Halo Kak Coki. Halo, panggilannya Rachel atau Rahel? Rahel. Rahel, nama yang sangat bagus tadi. Berapa umurmu sekarang? 16, Kak. 16 tahun. Oke Rahel, apa yang mau kamu tanyakan? Jadi kan tadi kita udah bicara tentang dorongan dan panggilan. Gimana sih kita biar tahu kalau sesuatu itu merupakan panggilan Tuhan? Atau dorongan dari diri kita doang gitu. Oke, bagus sekali pertanyaanmu. Rahel, terima kasih udah bertanya. Dari mana kita tahu itu panggilan Tuhan ya? Atau jangan-jangan ini hanya dorongan diri kita semata aja? Atau jangan-jangan ini hanya angan, impian, dan cita-cita? Rahel, salah nggak kalau kita punya keinginan dalam hati? Enggak. Tentu nggak salah ya, karena kan Tuhan kasih kita hati untuk merenungkan kehendaknya juga. Dan naluri yang muncul dari hati kita adalah suatu body system atau sistem tubuh. Tuhan udah gariskan dari mulai tubuh, pikiran, jasmani dan rohani kita. Maka kalau muncul keinginan, maka muncul keinginan dari hati, itu juga adalah bagian daripada kehidupan sebagai manusia. Wajar dan tidak salah. Tapi hatimu itu sering menipu. Bukan hanya hatimu, hatiku juga sebenarnya. Hati itu nggak selalu bisa kita percayai, Rahel. Kok bisa Kak Coki ngomong begitu? Wah, bukannya kita selalu diajarin, percaya pada kata hatimu. Ayo, mana yang benar Kak Coki? Yang benar adalah begini, kata hati adalah nurani. Nurani yang baik, nurani yang benar, selalu didasarkan dari apa yang benar. Firman Tuhan, daripada suatu keyakinan iman, kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Bukan keinginan semata. Itu kata hati yang benar. Karena hati kita sering memperdaya. Firman Tuhan juga bilang kok, jangan kamu mau ditipu oleh hatimu sendiri. Artinya banyak keinginan daging, banyak keinginan manusia yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi muncul di hati kita untuk diteruskan, untuk kita perbuat. Keputusannya ada di hati kita kan, Rahel, apakah kita mau melakukannya? Kalau keinginan hati itu yaitu dosa, kita buat, maka dosa itu berbuah. Jadilah dibuahi dosa tersebut. Sudah dibuahi dosa itu, maka upahnya adalah maut. Maut bukan berarti kita mati seketika. Maut adalah mati secara rohani karena melawan kehendak Tuhan. Makanya kalau Rahel mau tahu dari manakah kita mengetahui panggilan Tuhan, bergaulah dengan firman Tuhan, Rahel. Hanya lewat membaca firman Tuhan, kita dapat mengenal kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang adalah kehendak Allah. Itu semua nggak bisa hanya lewat doa, Rahel. Nggak bisa kita hanya lipat tangan, atau kita menengadah tangan kita, atau kita melipat tangan kita, bilang, Tuhan, aku mau lakuin ini ya, tolong berkati aku. Aku percaya ini darimu, tolong aku ya, amin. Kita lakuin. Padahal kita nggak tahu kehendak Tuhan atau bukan, sebab baru sepihak, kita baru doa satu pihak. Dan kita tidak mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan, lewat apapun ya, tapi intinya adalah Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Kita nggak tahu firman Tuhan seperti apa, menunjukkan jalan, memberikan kekuatan di hati kita. We never know. Jadi kuncinya untuk mengetahui dari manakah ini sebuah panggilan Tuhan, hanya dari pergaulan kita sehari-hari dengan firman Tuhan. Artinya, baca. Yosua tadi dijelaskan, apa perintah Tuhan kepada Yosua? Meditate on it. Continually study this book of life. That's the thing. Terima kasih, Rahel. Terima kasih Kak Coki. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ada siswa yang sudah angkat tangan dari 11 IPS, Florencia Frederin. Silakan, Ating.
Halo Kak. Halo, Florencia. Hai. Panggilannya Atin? Iya, dipanggil Atin sama temen. Keren. Loh, kok kamu separuh begitu mukamu? Bagian lagi di awan-awan yang permai. Oke, hai Atin. Apa yang mau kamu tanya? Aku mau nanya Kak, dari yang tadi Kak Coki ada cerita, awal mula MC kan, iseng-iseng. Terus kemudian belajar public speaking sampai 19 tahun. 19 tahun itu kan bukan waktu yang lama ya, bukan waktu yang sebentar ya Kak. Apa sih motivasi Kak Coki hingga bertahan sampai sekarang, sampai sukses kayak gini? Siapa tahu bisa jadi motivasi buat kita semua gitu Kak. Amin, amin. Wah, Atin bagus banget pertanyaannya. Terima kasih Atin ya. Yang bikin saya mau tetap belajar adalah karena saya melihat ke depan hal yang belum saya alami. Atin, saya berusaha untuk jalan di dalam iman. Iman artinya begini, apa yang mata kita nggak bisa lihat, apa yang telinga kita belum dengar, apa yang Tuhan belum tunjukkan kepada kita, tapi kita percaya rencana Tuhan itu baik bagi kita dalam bidang tertentu. Maka itu yang membuat aku berjalan ke depan. Aku berjalan 19 tahun ini karena aku percaya 19 tahun ke depan lagi, kalau Tuhan izinkan, ini bukan otoritas di saya, enggak, pemilik kehidupanku adalah Tuhan. Aku bilang jika Tuhan izinkan, insya Allah, jika Tuhan berkehendak, maka 19 tahun ke depan ini, aku akan tetap belajar dan mengajari orang tentang practical communications, soft skills ini. Apa yang membuat aku bertahan belajar? Karena aku juga melihat ada progres. Ini yang kedua. Ini yang kedua, bukan hanya yang pertama aku bicara visi ya, visi dengan iman. Karena apa yang terjadi di depan aku belum lihat. Tapi yang kedua juga, aku melihat progresnya. Aku melihat satu kemajuan. Atin, setiap langkah yang kamu buat, meskipun langkah itu kecil, one step ahead, one little step at a time, that is progress. Appreciate yourself. Ating ya namanya. Oke, Ating. Terima kasih Ating. Terima kasih Hendrik sudah mengoreksi. Aku menyebutnya Ating pakai Ating. Thank you. Ating, one step ahead, one little step, it is a progress. You must appreciate yourself. Ya. Hargai setiap langkah kecil. Nah, aku melihat itu. Aku ada perkembangan. Dari aku yang dulu ngomongnya masih grogi banget, gagap, nggak bisa mengembangkan pikiran. Aku salut loh sama Rahel, sama Ating. Barusan nanya aja, mengelaborasi katanya enak banget didengar sama telinga saya dan nyampe ke hati saya. Kalian masih SMA kelas 11. Dulu saya rasanya, saya ingat saya kelas 11 dulu ya, SMA. Bu, kelas 11 itu berarti kelas berapa? 2 SMA ya, Bu ini ya? Betul, Kak. Kelas 2 SMA. Seingat saya, kelas 2 SMA dulu. Kalau guru saya menerangkan dari depan ya, Ating sama Rahel dan teman-teman semuanya, begitu guru lagi menerangkan, kan dulu zamannya otoritas banget ya gurunya ya, satu arah gitu. Jadi kami benar-benar harus melihat ke depan. Oke? Begitu guru tanya, siapa yang mau bertanya? Semuanya pura-pura baca. Nunduk maksudnya, nggak ada yang berani nanya. Aku nggak seperti kamu ekspresinya tadi kalimat-kalimatnya. Jadi saya salut sama kalian sekali lagi. Yang kedua ingat, ada kemajuannya. Jadi kalau kamu lagi ngejar suatu mimpi dan cita-cita, kamu bisa pakai parameter. Ada namanya tolok ukur. Kamu harusnya makin cerdas di kelas. Kamu harusnya makin pintar. Bukan soal ranking aja, bahkan ranking pun sudah ditiadakan sekarang. Untuk menghindari ada persaingan tidak sehat. Oh, kamu nomor 1, saya nomor 3. Berarti saya kurang dong dari kamu. Kamu lebih pintar. Belum tentu. Saya dulu masih pakai ranking. Ranking terbaik saya, ranking 9. Dari 10. Saya nggak bohong, saya kesaksian ini. Sekolah saya memang sekolah kecil di Bandung itu. Muridnya cuma 10. Saya tuh ranking 9, 10. Aduh, aku paling bagus itu hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Sunda. Sama Penjaskes lah dulu, pendidikan jasmani kesehatan. Karena memang favoritnya. Begitu sudah matematika, fisika, kimia, yo ampun. Aduh. Tapi hari ini, per hari ini, akademiku yang kemarin tidak menentukan segalanya. Kenapa? Karena aku mengubah pola pikirku belasan tahun yang lalu untuk menjadi seorang yang kompetitif dalam mengembangkan kemampuan emosional aku, intelijensia aku. Aku harus cari referensi lain untuk belajar. Karena aku ketinggalan. Makanya aku minta kamu jangan ketinggalan. Jangan kayak aku.
Ayo cicil pelajarannya, ayo tegaskan pada dirimu sendiri, disiplin itu nomor 1. Kelas itu disiplin. Disiplin, empati, toleransi, kembangkan itu semua. Ayo bikin NKRI berjaya di sekolahmu. Jadilah pemimpin-pemimpin di masa depan. Aku doa dalam nama Yesus. Kalian semua jadi pemimpin di masa depan. Doesn't have to be a politician, doesn't have to be a doctor. You have to be a great army, you have to be a great police officer, you have to be a great lawyer and great teachers to these nations. Not only for Indonesia, for the world. I pray. Aku doa, lahir dari BPK Penabur. Oke, 2 hal itu yang kamu cek ya. Yang pertama, lihat visi dengan iman. Yang 2, amati progres dan kemajuannya dan apresiasi setiap langkah kecil yang kamu buat. Terima kasih Kak Coki. Wah, waktu 1 jam rasanya belum cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada sesi berikutnya, kolaborasi lagi dengan Kak Coki Sitohang. Siap-siap Kak untuk kami hubungi lagi, untuk direpoti lagi. Terima kasih. Bu Heni, mohon izin Bu Heni. Memang sekarang Iya, Kak. 30 Bu Heni. Tapi tadi Reno ya sempat sampaikan memang ada, atau Ibu juga, Ibu sempat sampaikan ada 3 orang yang nanti akan dapatkan macam hadiah hiburan ya, betul ya? Betul, betul. Ini kan baru 2 kuotanya. Kalau Baik. Ibu berkenan, saya berkenan untuk menyiapkan 5 menit terakhir. Anggap saja ini Siap. soal tadi gangguan teknis kita, saya bayar sekarang, boleh? 1 orang lagi pertanyaan? Puji Tuhan, boleh Kak. Ya? Satu Oke. lagi ya, boleh Good. kita buka 1 pertanyaan lagi karena ada hadiah untuk 3 orang penanya. Wah langsung Kak, ada yang cepet nih. Ya. Dari 10 IPA 2, Fania Cindy. Ini wakil ketua OSIS kami Kak. Wah. Silakan halo. Cindy. Hai Kak, shalom. Shalom. Panggilannya apa namanya? Bagus semua nih, Fania sama Cindy. 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 Wah, Cindy mau nanya apa? Silakan Cindy. Iya Kak, mau nanya gimana cara Kakak bisa struggle di jalan, misalnya di kehidupan Kakak yang mungkin nggak sejalan sama keinginan Kakak. Kayak misalnya Kakak kehilangan sahabat dan lain-lain, gimana caranya Kakak supaya tetap kuat gitu. Nah, makasih Cindy, Wakil Ketua OSIS. Terima kasih buat pertanyaannya. Bagaimana saya bisa kuat? Setelah saya renungkan ya, Sin, dalam masa-masa kehilanganku dari dulu, waktu aku masih kecil sampai sekarang, baru-baru ini aku kehilangan banyak sekali sahabat, Cindy. Kira-kira hampir 2 minggu lalu, belum nyampe 2 minggu lalu, kakak asuh saya gugur dalam tugas negara di Papua. Saya juga menulis itu di Instagram, semua orang berempati, saya ucap terima kasih kekuatannya. Kemudian selang 1 minggu, sahabat kami, rekan sepelayanan kami, Raditya Oloan meninggal. Di hari yang sama juga kemarin saat Pastor Radit berpulang, 1 rekan seangkatan saya dulu juga meninggal dunia. Aduh Tuhan Yesus, aku ngerasa kayak, ya selain daripada kesedihan, kehilangan, tapi saya ngerasa begini loh. Saya harus jujur katakan sama kalian ya. Di masa pandemi ini, COVID menyerang orang-orang terdekat kita. Yang meninggal karena COVID, itu bukan hanya di pemberitaan, di luar apa yang bisa kita jangkau. Sudah di depan rumah, dan bahkan di dalam rumah. Jadi selain merasa hilang, sedih, saya juga merasa kematian itu semakin dekat. Saya bersyukur, Cindy. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya mengenal jalan keselamatan dan hidup hanya lewat 1 nama, Yesus Kristus. Saya telah menerima Dia sebagai juru selamat, Cindy. Sejak saya masih muda. Dan karena Dia yang menjamin, Yesus adalah juru mudi saya dalam kendaraan. Kalau diibaratkan perjalanan hidup saya ada dalam sebuah kendaraan roda 4. Juru mudi saya yang nyetirin adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya adalah penumpangnya. Karena Dia juru mudi saya, Dialah jaminan keselamatan saya. Saya ingatkan kepada setiap keluarga dan teman yang sedang berduka. Kalau seseorang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, maka dia telah tiba di tujuannya dengan juru mudi yang tepat. Dia sudah tiba di sana. Juru mudi yang sama masih mengemudi untuk kita. Perjalanan kita masih ada sampai kita selesai, baru kita tiba di tempat.
Cindy, yang membuat saya kuat karena kepercayaan saya sama Tuhan tidak luntur, meskipun banyak orang-orang yang saya sayang dipisahkan dari saya. Saya bisa menerima kenyataan bahwa ayah saya harus berpulang pada usia sangat muda, 49 tahun, karena dia bapak saya di dunia yang tugas dan misinya udah selesai buat saya. Saya terus merenungkan kebaikan Tuhan, Cindy. Setiap saat saya renungkan, iya Tuhan makasih ya. Waktu itu saya belum apa-apa sih. Saya nggak, gaji saya 1,6 juta tahun 2003 Cindy. Saya singkat sampaikan ya sama teman-teman, sebelum saya tutup sesi ini, saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu Guru, yang saya mengambil waktu terlalu banyak, mohon maaf. Tapi biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Ini Cindy. Pada tahun 2003 gaji saya 1,6. Saya sebagai wartawan, saat itu kerjaan saya, dari 1,6 juta, 350.000 rupiah saya sudah pasti sisihkan untuk bayar kosan. 350.000 lagi, saya bayarkan untuk cicilan HP saya. Itu sudah 300.000 ya. 500.000 saya transfer ke mama saya di Bandung. Karena mama saya bergumul dengan pekerjaannya, adik saya sekolah. Cheryl namanya. Dan yang ketiga, adik saya berkebutuhan khusus. Saya sisihkan 500.000 untuk mama. Bapak saya udah nggak ada nih ya, udah meninggal. Itu sudah 1,2 juta habis uang saya. Sisa berapa dari 1,6? 400.000 ya. Cindy, saya diajarin mengembalikan persepuluhan dari saya masih remaja. Jadi saya punya pola pikir, setiap saya dapat berkat dari Tuhan, pasti saya potong sepersepuluhnya, saya kembalikan ke rumah Tuhan. Jadi saya potong 160.000 lagi. Dari 1,2 juta ditambah 160.000. Sisa berapa uang saya? 240.000 rupiah. Satu bulan saya pegang 240.000 rupiah di tangan saya. Dan hidup sendiri di Jakarta. Saya cukup-cukupin semuanya. Saya cukup-cukupin. Kok bisa kak 240.000? Bisa ya, saya hidupin sampai sekarang, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya tidak perlu menjual narkoba. Saya tidak perlu menjual diri saya kepada siapapun. Saya hanya bekerja dan mengatur 240.000 bendaraan saya sebagai wujud kesetiaan saya sama Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu ada buat saya. Entah saya ditraktir makan siang 3 kali dalam seminggu, entah tiba-tiba keluarga saya manggil saya dari Jakarta bagian mana, dia bilang, "Cok, mainlah ke rumah, adik-adikmu kangen nih," saya datengin. Saya ngurus adik-adik sepupu saya di sana, saya pulang, saya dikasih uang, saya nggak tahu. Ada aja kiriman Tuhan, ada aja, itu kata kuncinya. Jadi kalau saya merasa kehilangan, saya merasa kehilangan. Kalau saya bergumul, saya bergumul. Tapi saya bisa melewatinya. Karena kepercayaan saya pada Tuhan yang sangat baik setiap waktu, tidak pernah luntur. Tuhan yang sama memeliharamu adik-adikku. Tuhan yang sama memeliharamu saudara-saudaraku. Jangan khawatir. Semua akan berlalu. Dan kita akan melewatinya dengan melihat ke belakang. Oh, dahsyat ya Tuhan. Aku pernah di sana loh. Tapi sekarang aku di sini. So God bless you Cindy. And God bless all of you. 3 orang penanya yang bertanya pada saya, Bapak Ibu Guru, karena mereka sudah paling cepat tadi kasih reaksinya, maka kasih saja mereka hadiah. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Coki. Wah, luar biasa ya teman-teman. Boleh dong Mem Heni minta lagi reaction-nya untuk Kak Coki siang hari ini. Luar biasa sekali Kak Coki, sangat menginspirasi, menguatkan kami di sini. Yang menjadi catatan dari saya sebagai moderator melalui beberapa sesi yang sudah kita lewati sejak kemarin, lalu kemudian juga hari ini, dapat saya simpulkan bahwa mengasihi dalam bentuk tindakan, melakukan firman Tuhan, seringkali menjadi hal yang sulit. Tapi percayalah, Tuhan menciptakan kita tidak hanya untuk melakukan hal-hal yang mudah saja, tapi kita terpanggil untuk melakukan hal yang bernilai. Jadilah kuat dan lebih berani. Terima kasih Kak Coki, terima kasih semuanya, Bapak Ibu Guru, orang tua, juga teman-teman siswa yang sudah atensi sejak awal. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita foto bersama dulu ya Kak Coki. Yuk, silakan.
Siap. Wah, ada 7 layar, ada 7 layer ya. Luar biasa, ramai sekali sesi kita hari ini. Orang tua juga meramaikan ya. Oke, Mem Heni akan capture layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 2, 3. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Layar yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima, 2, 3, layar yang keenam, oke, 1, 2, 3, dan layar yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih semuanya. Pak Reno, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak Reno selaku Kepala Sekolah SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Mohon maaf, Pak Reno, mikrofon. Oke, mungkin Bu Reka ada di sini, mungkin Bu Reka bisa memberi sepatah dua kata. Silakan Bu Reka. Oke, ya, mikrofonnya Bu Reka. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Coki dan pembicara yang lain sudah memberi kesempatan kepada anak-anak kami menjadi anak yang bertumbuh dan memberi kesempatan kepada penabur Bandar Lampung untuk bisa menjadi bagian dari pelayanan Bapak Ibu. Harapannya apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi anak-anak dan memberi hikmat kepada anak-anak. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik. Pak Coki, Kak Coki, kalau tadinya ingat di Lampung cuma ingat bakso Sony, sekarang kalau ke Lampung ingat penabur ya Pak? Oh, asik, mantap. Ya Bu Reka, terima kasih. Saya akan ingat. Terima kasih, Baik. selamat pagi. Saya mau kembali beraktivitas. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Baik Bu Reka, terima kasih pengurus kami bidang SDM. Mem Heni, apa yang disampaikan Bu Reka itu yang saya sampaikan juga. Terima kasih Kak Coki, Tuhan berkati. God bless you always. Sampai jumpa lagi. Ya, Terima kasih semua yang kirim direct message ke saya juga di ruang percakapan, Ibu, Bu Heni, dan Pak Reno, juga adik-adik semua. Saya mohon maaf belum bisa membalas satu persatu yang ada di ruang percakapan. Tapi terima kasih buat doamu, atensimu terhadap saya, semua kata-kata berkatmu kepada kami dan keluarga saya. Aminkan. Baik, terima kasih Kak Coki. Sebelum kita berpisah satu sama lain, mohon izin saya akan menutup sesi ini di dalam doa. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur ya Bapak kalau acara retret kelas 11 berjalan dengan lancar sampai dengan hari kedua. Ini semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Bapak, kami berdoa untuk seluruh narasumber yang sudah melayani kami, teristimewa Kak Coki yang hadir pada siang hari ini. Engkau yang memberkati pelayanannya, karirnya, keluarganya. Engkau berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang berlimpah ya Bapak. Kiranya Kak Coki dapat terus berkarya dan terus dapat menjadi anak kebanggaan-Mu ya Bapa, dapat terus rendah hati, dan apapun yang ia lakukan, Engkau sendiri yang membuatnya berhasil. Kami juga berdoa ya Bapa buat kami yang ada di Bandar Lampung, seluruh guru, seluruh siswa, juga orang tua, kiranya kasih dan penyertaan-Mu juga selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, siang hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan kami percaya Allah Roh Kudus Engkau yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Coki yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya Kak. Tuhan berkati. Salam keluarga. Bye. Bye. Shalom. Thank you Kak Coki.